Nah, seperti ini video yang beredar di mana terpampang nyata di tembok-tembok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang viral desa nekat pasang spanduk di jalan-jalan untuk mempermalukan orang yang galbay. Kalau kalian seperti ini, lakukan sekarang juga apa yang akan saya berikan. Nah, seperti apa itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya buat yang ada galbay ataupun terpaksa harus galbay ataupun akun kalian digunakan orang lain, terutama untuk di es pinjam dan es paylater. Nah, seperti ini pertanyaannya. Kak, maaf mau tanya, gara-gara temen laknat aku harus galbay es paylater sama es pinjam sampai akunku diblokir sama Shopee. Pertanyaannya, kalau aku bikin akun baru pakai alamat yang sama, apakah bahaya? Takut diblokir lagi. Terus misalnya suami mau aktifin paylater dan akun Shopee, bisa nggak ya? Nah itu dia teman-teman ya, biasanya blokirnya ya setahu saya itu dibuka setelah 3 bulan. Saya pernah seperti itu, setelah 3 bulan baru nanti kita mau beli lagi, kita mau apa, menggunakan identitas lama kita itu masih aman. Karena yang namanya pembelanjaan sama peminjaman itu berbeda informasinya ya. Terus kalaupun kalian butuh sekarang ini, kalian emang wajib menggunakan HP yang berbeda, identitas yang berbeda. Misalnya harus nama adik kalian ataupun ibu kalian dari HP yang berbeda juga. Tapi kalau masih menggunakan HP yang lama, terus identitasnya baru, tetap tidak bisa, masih terdeteksi. Terus lagi kalau galbay di es pinjam dan es paylater itu, nama suami istri pasti tercatat alias akan masuk ke dalam slik OJK. Intinya kalau yang galbay istri, misalnya suaminya mau pinjam, pasti terkena slik OJK juga. Tapi jangan takut, banyak kok yang bisa lolos. Yang penting sudah pernah saya kasih tahu caranya bagaimana, scroll aja di YouTube saya gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman, di sini ada seorang teman curhat kepada saya. Dia itu ada galbay di salah satu aplikasi. Nah di situ dia sudah melunaskan pokoknya saja dan sudah melunaskan hutangnya. Tetapi karena dia pernah melakukan yang namanya restrukturisasi, akhirnya masih tersimpan hutang dari restrukturisasi itu. Nah pertanyaannya, apakah kalau kita galbaykan dengan nilai restrukturisasi itu aman nggak? Nah, kita bacakan komennya ya. Saya sudah membayar semua pokok, bahkan lebih, saya pinjam 9 juta dan telah membayar 12 juta. Sekarang masih tersisa 5 juta kurang karena kejadian restrukturisasi. Udah begitu di tempat saya banyak yang lemah iman sehingga memutuskan mengakhiri hidupnya. Dan bagaimana caranya terbebas dari aplikasi ini? Apakah dengan mengganti nomor, hapus email? Akan tetapi saya takut jika harus menghapus semua itu hutang dan dendanya terus membeludak. Nah, ini bukti dia sudah melunasi hutangnya tetapi masih terkendala biaya admin restrukturisasi akibat perpanjangan pinjaman. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi dari saya menyarankan, dari dulu saya ngonten sampai sekarang, hindari yang namanya restrukturisasi. Karena apa? Itu biayanya akan ada, bunga masih akan bertambah, kemudian lagi yang namanya penagihan itu masih akan tetap ada. Jadi keuntungan apa yang kita dapatkan dari restrukturisasi? Tidak ada ya, yang ada malah memperbanyak hutang, menambah hutang, dan menambah jangka waktu lebih lama lagi. Jadi lebih baik saran dari saya, galbay saja. Nah kalau seperti kasus kakak tadi, bagaimana? Jawaban dari saya, kalian galbay aja. Hutang pokok udah lunas nih, otomatis bunga ataupun nilai yang masih tertinggal di aplikasi itu tidak akan bertambah. Karena apa? Pokoknya sudah kita bayar alias dia tidak akan bisa berbunga-berbunga lagi. Tetapi jangan takut, biasanya bunga dan biaya lain-lainnya ini tidak akan masuk ke dalam slik OJK. Karena yang masuk ke dalam slik OJK itu adalah nilai pokok dan biaya denda serta bunganya, dan itu pun kecil, tidak akan sama dengan aplikasi. Jadi daripada kita pusing, daripada kita stres, galbay aja dulu, istirahat sejenak, jangan paksakan diri, nanti ke depan pasti kita akan bisa melunasinya. Dan apakah teorinya masih akan ada? Jawabannya masih ada, tapi lebih sedikit ketimbang mereka yang galbay masih dengan nilai pokok. Gitu teman-teman ya. Nah lanjut lagi teman-teman, jadi viral ya di TikTok baru-baru ini, yang mana
orang yang galbay dibuatkan poster-poster di jalan-jalan untuk menagih, dan dia mempermalukan dan memampang wajah jelas-jelas orang yang galbay. Nah, seperti ini video yang beredar di mana terpampang nyata di tembok-tembok, bahkan ini di lorong jalan, mengatakan bahwa ini adalah penipuan pinjol yang belum membayar hutangnya dan harap berhati-hati bersama orang tersebut. Nah, ini sudah melampaui batas dan banyak yang mengatakan bahwa tidak usah takut. Yang pertama, pencemaran nama baik. Yang kedua, penyebaran data pribadi, penagihan utang yang tidak sesuai aturan. Ini berkaitan dengan Undang-Undang UU ITE maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Tuntut balik lumayan 1 miliar tuntutannya, kasih polisi 200 juta, sisanya 800 juta. Nah, itu dia teman-temannya. Jadi seperti komenan banyakan teman, yang seperti ini jangan pernah dibayarkan lagi. Karena apa? Sudah menyebarkan data kita, kena pasal UU ITE, pencemaran nama baik, dan yang lain-lainnya. Nah, kalau kalian seperti ini, apakah kalian harus menuntut pinjolnya? Jawaban dari saya itu kembali lagi kepada kalian. Karena seperti komenan seorang teman, dulu dia mantan DC, pernah melakukan seperti ini. Ketahuan nih nama pinjolnya. Apa yang terjadi? Bosnya cuci tangan. Nah, seperti ini, dulu aku DC loh, dan ada tugas fieldnya seperti ini dan asli. Memang pasang seperti ini dan foto dikirim ke atasan. Lagi 1 minggunya malah dia dicari polisi. Si bos nope. Dia cuci tangan, katanya ada SOP yang gak diikuti oleh FC-nya. Nah, itu ya teman-teman ya. Akhirnya ketahuan di dalam dari tubuh pinjol itu sebenarnya orang licik semuanya, yang mana saling lempar tangan kesalahan ketika sudah dilaporkan kepada polisi. Nah, bukan hanya pinjolnya saja yang licik, ternyata orang-orang yang bekerja dalam pinjol tersebut juga orang-orang yang licik, yang mereka tidak pernah mau tahu identitas mereka, yang mereka tidak pernah menyebutkan mereka dari mana, tetapi dia jor-joran untuk menagih kalian. Nah, kalau kalian emang benar-benar ingin melaporkan pinjolnya, kalian wajib cari tahu. Yang pertama, cek di sekitar wilayah tempat kalian dipermalukan itu ada nggak CCTV. Minta bantuan dari orang di sekitar untuk mengambil potongan-potongan orang-orang yang menempelkannya di sana. Kemudian lagi yang kedua, kalian bisa laporkan ini kepada OJK dengan bantuan CCTV tersebut dan juga dengan ancaman dari DC-DC pinjol. Ingat sekali, pinjol legal itu tidak akan pernah menyebutkan nama aplikasi dari mana ketika meneror dan mengintimidasi kalian. Karena apa? Mereka akan sesegera mungkin cuci tangan. Mereka tidak mau peduli mental kalian seperti apa, mereka tidak akan peduli kalian mau seperti apa setelah menerima WA mereka. Yang penting WA-nya udah masuk. Nah, itulah mengapa jangan pernah baca WA DC dan respon satu kali pun. Ya. Nah, lanjut lagi yang ketiga, setelah kalian tahu itu dari pinjol mana, misalnya kalian emang bener-bener mencari pinjol tersebut ya, baru kalian bisa hubungi pinjolnya tersebut dan sampaikan, sampai kapanpun saya tidak akan pernah membayar pinjol kalian karena sudah menyebarkan data saya, dan saya akan menjerat kalian pasal UU ITE dengan bukti rekaman dari CCTV ini. Nah, itu bisa kalian lakukan teman-teman ya kalau rajin. Tapi kalau dari sayanya lagi, kalian abaikan saja. Karena apa? Yang namanya manusia itu semua punya permasalahan. Seandainya kalian dapatkan yang seperti itu, langsung sobek saja, kemudian buang, udah selesai. Paling orang hanya ribut 1 hari 2 hari, sisanya mereka akan bodoh amat dengan hidup kalian. Karena apa? Mereka sendiri juga punya permasalahan masing-masing, mereka sendiri juga punya tanggung jawab masing-masing. Jadi paling 1-2 hari aja. Dan sekarang pun orang yang galbay itu terkesan sudah hal biasa, karena mereka semua itu juga galbay. Seorang DC sendiri, baik DC lapangan ataupun DC di kantoran juga galbay. Jadi apa yang kita takutkan? Mau dipermalukan seperti itu paling sehari 2 hari saja. Selebihnya aman dan orang akan melupakannya. Jadi jangan pernah takut. Untuk kalian yang masih galbay sampai hari ini, mungkin yang tidak tahu dari aplikasi apa, nggak usah dipusingkan. Karena baik pinjol ilegal ataupun pinjol legal sekarang main cantik. Mereka tidak mau menyebutkan nama aplikasinya, yang penting WA-nya masuk kepada kalian. Jadi kalian juga main cantik, tidak usah pedulikan dengan segala ancamannya, dan jangan paksakan bayar ketika ekonomi sedang merosot. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, keluar mental lagi, dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.